Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sedang dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi pembelajaran untuk tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku untuk pembelajaran yang kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang pertama mengenai hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan tumbuhan di sekitar kita. Lalu yang kedua, membuat karya seni rupa teknik tempel kolase. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran 1 kalian sudah mengenal manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kalian yaitu padi. Nah, apalagi ya manfaat tumbuhan di sekitar kita? Lalu apa hak dan kewajiban kita? Ya, kalian kemarin sudah mempelajari tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat dari tanaman padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Nah, begitu juga dengan beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Anak-anak, di sini Bu Guru sudah menampilkan sebuah teks. Mari kita baca terlebih dahulu, lalu nanti kita akan berdiskusi bersama-sama berdasarkan teks yang sudah dibaca. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya. Namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, anak-anak, dari bacaan yang tadi sudah Bu Guru bacakan, di situ menceritakan mengenai keluarga Beni yang selalu makan malam bersama. Nah, di situ ada permasalahan, yaitu adik Beni seringkali tidak menghabiskan nasinya. Padahal ibu sudah seringkali berpesan untuk mengambil nasi secukupnya saja. Nah, namun adik Beni tetap saja tidak menghabiskan nasinya dengan alasan katanya sudah kenyang, karena dia sudah kenyang. Nah, itu ya anak-anak, berbeda dengan Beni. Kalau Beni selalu menghabiskan makanannya, karena Beni selalu mengambil nasi secukupnya. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tadi yang sudah dibacakan, mari kita berdiskusi bersama-sama. Yang pertama, anak-anak, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Iya, berdasarkan teks tadi, makanan yang diambil adik Beni selalu tidak dihabiskan. Lalu, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Berbeda dengan adiknya, kalau Beni selalu menghabiskan makanannya karena dia selalu mengambil makanan secukupnya saja. Lalu, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan Beni atau adiknya? Iya, tentu saja sikap Beni lebih bijak dibandingkan adiknya. Beni tidak menyia-nyiakan makanannya, selalu mengambil secukupnya ketika makan. Berbeda dengan adik Beni
yang selalu tidak menghabiskan makanannya. Selanjutnya, Nana yang nomor 4, ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja ya yang dia rugikan? Yang pertama tentunya adalah orang tua Beni. Akan merasa dirugikan. Karena apa? Karena orang tua Beni sudah bekerja keras untuk mencari nafkah, untuk membeli makanan dan menyediakan makanan setiap hari. Selain itu, orang lain pun ada yang dirugikan anak-anak karena ada di antara mereka yang kesulitan untuk mencari makanan. Namun, Beni yang setiap hari disediakan makanan malah membuang-buang makanannya. Selain itu juga ada petani yang merasa dirugikan karena mereka sudah bekerja keras untuk menjaga agar tanaman padi dapat tetap tumbuh dengan hasil yang baik. Tetapi ketika kerja keras petani itu tidak dihargai oleh adik Beni yang selalu membuang-buang makanannya. Nah, selanjutnya, ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Iya, kalian masih ingat ya anak-anak mengenai hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Iya, adik Beni sudah mendapatkan haknya. Adik Beni mendapatkan hak memperoleh makanan dan makan malam bersama keluarga. Lalu nomor 6, ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya, Nana? Iya, tentu saja belum ya, Nana. Adik Beni belum melaksanakan kewajibannya. Hak adik Beni sudah diperoleh, yaitu memperoleh makanan. Sementara kewajibannya yaitu memanfaatkan makanan dengan baik dengan cara menghabiskan makanan yang telah diambilnya. Nah, berarti adik Beni masih belum melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk menghabiskan makanan yang telah diambilnya. Selanjutnya yang ketujuh anak-anak, ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Iya, kalau Beni sudah ya Nana. Ketika Beni menghabiskan makanannya berarti dia melaksanakan kewajibannya. Karena kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Kita harus bijak memanfaatkan makanan. Nah, Nana, tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga bisa menghasilkan oksigen. Selain itu, tanaman juga bisa memenuhi kebutuhan sandang ya, sandang dari manusia atau pakaian dari manusia. Karena kalian tahu ya bahwa bahan kain yang dibuat untuk membuat pakaian itu berasal dari tumbuhan anak-anak dari kapas. Nah, dari kapas dipintal lalu nanti dibuat menjadi kain yang akan dibuat untuk pakaian kita. Lalu tanaman juga bermanfaat untuk kita ketika kita sedang membangun rumah. Kita membutuhkan kayu-kayu. Nah, kita mendapatkan kayu tersebut dari tanaman. Jadi banyak sekali manfaat tanaman untuk manusia. Nah, kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Tentunya sudah ya Nana. Nah Nana, ketika kalian akan bertindak apapun, berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Seperti yang dilakukan adik Beni. Seharusnya adik Beni harus berpikir terlebih dahulu sebelum adik Beni membuang makanannya. Adik Beni selalu membuang nasi, padahal untuk sampai ke perut kita, untuk sampai dihidangkan di meja makan itu membutuhkan waktu yang lama ya Nana. Dari tanaman padi itu ditanam membutuhkan kira-kira 130 hari. Nah, ini ada perjalanan di mana
tanaman padi mulai ditanam dan siap dihidangkan di meja makan dan akhirnya bisa sampai kita makan sampai ke perut kita sehingga perut kita menjadi kenyang anak-anak. Nah, untuk hari yang pertama anak-anak itu petani harus membajak sawahnya terlebih dahulu. Jadi sebelum sawah ditanami, sawah harus dibajak terlebih dahulu. Lalu nanti pada hari yang ke-21 sampai hari yang ke-30 padi baru ditanam. Dan pada hari yang ke-100 nanti padi sudah mulai berbiji. Di hari yang ke-120 padi mulai dipanen anak-anak. Lalu di hari yang ke-122 padi diambil dari sawah. Kemudian di hari yang ke-130 padi dijemur dan digiling. Lalu di hari yang ke-132 biji padi siap jadi beras. Nah, setelah menjadi beras ini baru siap kita nikmati, kita masak, lalu kita dihidangkan oleh ibu kalian di meja makan dan kita bisa menikmati. Jadi itu ya Nana, perjalanannya cukup panjang, prosesnya panjang ketika tanaman padi bisa menjadi makanan yang siap kita makan. Jadi hendaknya kalian harus bisa berpikir, bisa lebih memanfaatkan makanan yang sudah dihidangkan dengan baik, bisa memanfaatkan tanaman yang sudah ada dengan baik. Nah, Nana, kalian sekarang perhatikan ya gambar yang ada di layar kalian. Nah, di situ kalian perhatikan pada gambar yang A, kalian perhatikan anak. Di situ terdapat beberapa orang yang sedang melakukan penebangan liar. Lalu pada gambar yang B, itu ada seorang anak perempuan yang sedang merawat tanaman. Pada gambar yang C bisa kalian lihat itu adalah seorang anak yang sedang merusak tanaman. Nah, Nana, berdasarkan gambar di atas, mari kita berdiskusi. Nah, di situ sudah ada gambar. Yang pertama adalah gambar orang yang sedang melakukan penebangan liar. Lalu yang B adalah gambar anak perempuan yang sedang merawat tanaman. Lalu gambar yang C adalah anak yang sedang merusak tanaman. Nah, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Nah, tadi yang A menebang pohon, yang B menanam pohon atau merawat tanaman, lalu yang C sedang merusak tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Nah, kalau gambar yang A, menurut kalian bagaimana, Nana? Iya, tentunya gambar yang A ini, gambar orang yang menebang pohon ini kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Lalu gambar yang B itu gambar sebuah perilaku yang baik karena menjaga kelestarian tanaman. Kemudian untuk yang C, gambar yang C itu tidak baik ya Nana karena dapat merusak tanaman. Lalu dampaknya atau akibatnya bagi lingkungan apa Nana? Kalau gambar yang pertama itu adalah dampaknya atau akibatnya hutan akan menjadi gundul. Kalau gambar yang kedua atau yang B, lingkungan menjadi indah dan juga hijau. Lalu gambar yang C, banyak tanaman yang rusak. Kita lanjutkan ya Nana. Lalu akibat bagi orang lain. Bagaimana anak-anak perilaku mereka berakibat apa terhadap orang lain? Nah, untuk gambar yang pertama tentunya hutan yang gundul itu akan menyebabkan banjir dan tanah longsor dan tentu saja itu sangat merugikan orang lain. Lalu gambar yang B, ini orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah dan udara yang segar. Dengan kita menanam tanaman, maka orang lain pun akan ikut menikmati lingkungan yang indah dan udara yang segar. Lalu gambar yang C, ini atas perilaku tersebut, orang lain jadi tidak bisa menikmati lingkungan dan lingkungan yang indah dan udara yang segar. Lalu, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Nah, pada gambar yang pertama, tentunya itu adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, anak-anak.
Karena ketika terjadi banjir dan tanah longsor, menjadikan orang lain menjadi celaka dan membuat mereka kehilangan harta benda. Lalu pada gambar yang B itu tidak melanggar hak orang lain, justru malah membuat orang lain bisa menikmati lingkungan yang indah dan sehat. Lalu gambar yang C itu melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang indah dan sehat. Kemudian, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa anak-anak? Untuk gambar yang A tentunya belum ya, mereka belum melaksanakan kewajibannya. Karena seharusnya mereka itu memanfaatkan hutan dengan baik dan melakukan reboisasi. Tidak hanya menebangi saja secara liar, kita harus menebangi tanaman-tanaman, pohon-pohon, kita pilih dulu yang usianya sudah pantas untuk ditebang. Lalu untuk gambar yang B itu tentu sudah ya anak-anak, sudah melaksanakan kewajibannya karena menanam tanaman berarti ikut menjaga kelestarian alam. Lalu untuk yang C itu belum melaksanakan kewajiban anak-anak karena anak tersebut merusak tanaman berarti sama saja merusak lingkungan. Nah, apakah yang sebaiknya dilakukan anak-anak? Pada gambar yang A, apa yang sebaiknya dilakukan? Iya, seharusnya mereka tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Lalu pada gambar yang B, barangkali bisa mengajak orang lain untuk ikut menanam dan merawat tanaman. Jadi tidak hanya kita saja, kita juga harus bisa mengajak orang lain untuk ikut menjaga kelestarian alam dengan cara ikut menanam tanaman dan juga merawatnya. Lalu untuk yang gambar yang C, yang sebaiknya dilakukan apa? Iya, tidak merusak tanaman. Nah, anak-anak, ayo kita berkreasi. Tumbuhan yang ada di sekitar kita juga dapat kita manfaatkan untuk membuat sebuah karya seni, yaitu kolase. Apa ya yang dimaksud dengan karya seni kolase? Barangkali ketika kalian duduk di kelas 1, kalian sudah pernah membuat kolase ya, Nana. Nah, kolase itu adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bermacam-macam paduan bahan, ya, menggunakan bermacam-macam paduan bahan dan ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase dari bahan alam, contohnya biji-bijian kering ya Nana, daun, bisa menggunakan daun kering, lalu bisa menggunakan bunga kering ataupun juga ranting yang kering. Nah, Nana, langkah-langkah dalam membuat kolase yang pertama yang harus kalian siapkan adalah kalian menyiapkan bahan-bahannya dan juga kalian menyiapkan peralatannya. Ya, yang dibutuhkan bahannya itu bisa menggunakan ranting atau daun kering atau bunga kering, lalu juga bisa menggunakan biji-bijian kering. Nah, kita juga membutuhkan lem untuk apa? Untuk menempelkan bahan-bahan tersebut pada kertas. Ya, Nana, lalu kita juga membutuhkan kertas gambar untuk nanti sebagai tempat untuk kita tempelkan bahan-bahan tersebut. Kita juga membutuhkan lem, kertas gambar, lalu juga gunting untuk memotong, untuk menyesuaikan bentuk dari daun-daun tersebut atau bahan-bahan tersebut terhadap gambar yang akan kita tempel. Lalu yang kedua, kita membuat sketsa gambar yang kamu sukai. Jadi kalian sebelum membuat kolase, sebelum menempelkan bahan-bahan tersebut, kalian harus membuat sketsa gambar yang kalian inginkan. Misalkan kalian di sini dicontohkan membuat sketsa gambar berupa gambar kupu-kupu, atau kalian bisa mencari gambar yang lainnya yang kalian sukai. Nah, lalu yang ketiga, aturlah daun-daun atau batang-batang menutupi sketsa gambar. Jadi, sebelumnya kalian sebelum menempelkan, kalian juga harus meletakkan lem terlebih dahulu ya anak-anak. Lemnya bisa yang pertama kalian lemkan pada daun-daun keringnya atau bahan-bahannya, atau bisa dilemkan pada kertasnya.
Nah, kalian juga harus perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan juga bentuknya supaya kolase yang dihasilkan menjadi terlihat indah ya. Jadi perpaduan warnanya kalian pilih warna-warna yang sesuai, yang bagus, yang indah ya Nana. Lalu tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambar dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi, pajanglah karya seni dari tumbuhan kering. Nah, jika sudah jadi, kalian bisa memajang karya seni yang sudah kalian buat. Nah, Nana, tugas untuk kalian ya, tugas SPDP yaitu membuat kolase dari bahan alam. Petunjuknya kalian siapkan dulu peralatannya dan bahan-bahannya. Lalu kalian pilih tema kolase, kemudian kalian buat gambar sketsanya pada kertas gambar yang sudah disiapkan. Lalu kemudian buat kolase sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan di atas. Nanti waktu pengumpulan tugasnya yaitu tanggal 11 September. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru sudah akan menampilkan cara-cara membuat kolase dari bahan alam. Kalian perhatikan ya, Nana. Membuat kolase kupu-kupu dari dedaunan. Langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buat dulu gambar kupu-kupunya. Buat dulu kepalanya, badannya, kemudian kita buat sayapnya. Setelah itu kita siapkan daunnya sama rantingnya, juga lem. Nah, kita lepaskan dulu daunnya, kita akan pakai rantingnya terlebih dahulu. Untuk menghiasnya sesuai selera masing-masing ya, boleh bebas. Nah, ini saya akan pakai ranting terlebih dahulu, kemudian disusun, lalu kita beri lem dan tempel. Setelah kita tempel semuanya, kemudian kita ambil daun, lalu kita beri lem dan kita tempel juga. Nah, ini cara yang pertama ya, kita lem satu persatu daunnya. Nah, cara yang kedua, kita beri lem dulu kertasnya. Kita beri lem dulu kertasnya, baru kemudian kita tempelkan dedaunannya. Nah, cara yang kedua ini lebih cepat ya. Nah, seperti ini, kita atur saja daun-daunnya. Lakukan hal ini sampai semua sayapnya tertutup. Setelah semua tertutup, kita boleh rapihkan yang belum ya, yang belum tertutup daun. Kita rapihkan terlebih dahulu semuanya. Nah, setelah itu kemudian sekarang kita ambil daun untuk menutupi badannya. Sini saya pakai daun bambu yang sudah kering. Kita beri lem terlebih dahulu. Kemudian kita tempel tepat di tengah-tengah. Ini. Lalu sekarang kita ambil daun yang lain, kita buat bulat untuk kepalanya. Kita beri lem, lalu kita tempel. Oke, sekarang kita boleh menambah ya hiasan-hiasan. Boleh di badannya, ditempel ranting-ranting, kemudian kita rapikan semuanya. Kita tutup yang bisa terlihat. Oke, kurasa kupu-kupunya. Nah, Nana, itu tadi adalah cara membuat kolase ya.
barangkali nanti kalian bisa mempraktikkan di rumah. Tapi silakan kalian bebas berkreasi menggunakan bahan yang alam yang ada di sekitar kalian saja, yang kalian temui di sekitar kalian. Lalu kalian nanti boleh menggunakan gambarnya bebas. Mau gambar ini di sini dicontohkan gambarnya kupu-kupu, boleh misalkan burung atau misalkan gambar eh, pemandangan juga boleh, buah juga boleh ya anak-anak. Silakan kreasi kalian saja. Nah, anak-anak, kiranya untuk pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian anak-anak. Mohon maaf jika apa yang Bu Guru sampaikan kurang berkenan di hati kalian. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ini juga bermanfaat ya anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.